Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada video hari ini saya banyak sekali yang tanya kepada saya, yaitu tentang pertanyaan apakah manusia itu bisa melihat jin. Jadi ada pertanyaan seperti itu, apakah manusia itu bisa melihat jin? Nah, di sini saya akan menjawab, semua manusia itu tidak bisa melihat jin kecuali Allah yang menghendaki. Itu pendapat saya. Jadi nggak ada di dunia ini manusia yang bisa melihat jin kecuali Allah yang menghendaki. Itu. Namun ada pula manusia yang bisa melihat jin dengan menggunakan khodam dan atau menggunakan jin atau menggunakan alam bawah sadar. Itu. Setiap alam bawah sadar manusia itu dia bisa melihat dimensi lain. Makhluk apapun itu bisa. Manusia bisa menggunakan khodam. Ya, khodam itu apa? Khodam itu dari sebuah amalan atau tirakat laku seorang tadi. Dan ada juga orang yang menggunakan jin atau jinnya sendiri yang ikut. Itu. Jadi yang tahu atau yang lihat itu jin sama jin yang bisa melihat. Manusianya itu nggak bisa. Yang bisa melihat itu adalah jinnya yang ikut ke dalam manusia. Misalkan ini masnya, ada jin yang ikut misalkan. Ya, kemudian dia melihat apa-apa, itu berarti jinnya yang lihat, bukan manusianya. Manusianya nggak bisa apa-apa, tapi jinnya yang bisa tahu dan memberitahu lewat masnya ini tadi. Itu. Dan yang kedua itu khodam. Misalkan mas melakukan sebuah tirakat, puasa, ya, kemudian zikiran. Nah, itu juga bisa melihat atas kehendak Allah tentunya. Walaupun udah tirakat bertahun-tahun, tapi kalau Allah nggak menghendaki, nggak bakalan bisa. Walaupun manusia ada jinnya yang ikut, tapi kalau Allah nggak menghendaki, tetap aja nggak bisa melihat. Itu. Tapi dengan alam bawah sadar, manusia itu bisa melihat jin. Bukan halusinasi, bukan, tapi itu nyata dan real. Itu ya, karena setiap manusia itu memiliki sebuah kelebihan. Ya, ada kelebihan setiap manusia itu. Jika manusia itu bisa menggunakan alam bawah sadarnya. Kalau manusia sendiri, misalkan menggunakan alam bawah sadar sendiri, itu tidak bisa tanpa bantuan manusia juga. Seperti itu. Dan yang perlu digarisbawahi, setiap manusia itu tidak bisa melihat jin kecuali Allah menghendaki. Saya ingatkan seperti itu. Dan ini saya akan memberikan contoh langsung menghadirkan jin, apakah mas ini bisa melihat. Ya, contoh mata dulu mas. Ini saya coba contoh, masnya ini saya isi khodam. Nah, khodam apa yang dimasukkan itu? Nah, ini tentunya sebenarnya menjadi sebuah rahasia. Karena kenapa? Karena setiap amalan itu akan memwujudkan sebuah khodam. Nah, khodamnya itu pun nggak bisa dilihat oleh mata dohir. Ini mata dohir dan ini mata batin. Jadi hati kita itu yang melihat. Itu dengan bantuan khodam tadi. Itu dari sebuah amalan. Jadi amalan itu ya oleh guru-guru yang diberikan kepada kita amalkan, hadirlah sebuah khodam, akan menjadi lebih peka. Ini saya coba aja, setiap khodam itu tentu ada namanya. Dan ini saya masukkan langsung secara instan aja khodam tadi saya masukkan ke dalam masnya ini. Jadi khodam yang saya masukkan ini bukan dari luar ya, tapi ini khodam yang ada dalam tubuh saya. Ini
saya masukkan ke sini, dan nanti masnya langsung tes melihat apa adanya, sampaikan aja. Kalau kelihatan ya kelihatan, kalau enggak ya enggak, apa adanya aja. Buka mata. Ini tadi sebuah kodam yang udah ngikut di sini. Jadi masnya kelihatan dari mata atau dari hati, sampaikan aja apa adanya ya mas ya. Ini saya coba hadirkan makhluk yang ada di sini untuk supaya gimana ya. Tapi nggak takut mas sebenarnya. Nggak takut ya. Saya coba berat ya. Nah, ini kodam itu tidak bisa dibuktikan, sekali lagi hanya bisa dirasakan bagi orang yang sudah pernah merasakan. Berat ya kodamnya. Nah iya sih, tenang. Baru sekali kok. Baru sekali Tasman. Iya. Pakai kodam. Udah, saya tenang sih. Kok berat? Hah? Berat. Tenang toh ora Tasman. Iya. Hah? Tenang, saya harus kuat mas ya. Emang berat mas punya kodam itu ya. Tenang ya, hadirkan. Semua nanti konsentrasinya terserah sampean, mau pejamkan mata atau terbuka terserah sampean. Yang penting saya hadirkan di sini. Entar kodamnya bisikin apa atau ngasih tahu dengan cara apa, terserah kodamnya ya. Ini kodam mata batin yang saya masukkan tadi ya. Saya hadirkan di sini sebentar. Nah, saya biasanya kalau menghadirkan makhluk itu ya memakai bantuan ini biar cepat, minyak biar cepat. Apa ini? Apa mas? Hah? Apa? Kayak sepuh. Sesepuh? Siapa? Warnanya apa? Wujudnya apa? Sampaikan apa adanya. Jadi kayak manusia tapi kebayaan. Manusia pakai apa? Kebaya. Terus? Lelaki gue keris. Terus. Lelaki pakai keris ya. Nah, terus aku nunduk kayak wibawa nih gede makanya gagah ya. Gagah bawa keris. Wujudnya gitu ya di sini. Nggak usah takut. Melihat assalamualaikum gitu, jawab assalamualaikum. Ini sebenarnya lihatnya itu dari mata dohir ini mata dohir, ini mata batin. Lihatnya dari mana? Dari hati ya. Nah ini dari batin ini yang kelihatan ya. Iya mas, kelihatan dari batin. Kalau dohirnya mata yang nggak bisa lihat ya. Enggak. Jadi ini kodam cuma bisa mata batinnya tadi yang melihat. Iya mas, bener. Sudah. Mana mas? Hilang nggak? Coba. Hilang nggak ada. Mau penyang terus ki rasanya ki. Dia pakai pakaian enggak? Pakai. Pakainya apa warnanya? Kebaya kayak ada Jawa. Ada Jawa ya? Ada kerisnya di belakang gitu. Kok bener ya? Aku cuma herannya seperti itu. Tapi saya pengen membuta lagi supaya Seman nggak bisa tahu apa yang saya hadirkan. Tapi ya Seman sampaikan apa adanya. Misalkan ini saya coba lagi ya, hadirkan. Padahal itu susah loh tadi. Saya hadirkan makhluk yang susah. Biasanya kan saya menghadirkan makhluk-makhluk entah macan, entah singa. Biasanya kan seperti itu. Tapi ini makhluk yang aneh, yang lain lagi. Jadi makhluk gaib itu kalau udah dibatin suruh datang ya datang langsung. Bentar mas ya. Rasanya tambah apa? Tahu mas?
Apa? Kok ini keluar? Apa ini? Pergi. Kayak ini. Macan bubuk. Iya. Ah, Warnanya apa? Kayak ini ya. Kayak ini dulur katanya. putih bersih. Putih bersih ya. Hmm. Hmm. Tapi sedok gede. Besar ya. Besar. Sak meningan. Nah. Jadi ini namanya Ki Joko Samudro namanya. Ini dari pesisir pantai selatan. Ini di pantai. Ini macan putih yang ada di pantai Ki Joko Samudro namanya. Loh, sampai saya sebutkan kenapa? Kok tahu namanya? Dia bilang tadi. Bilang ke saya, Mas. Namanya sampai disebutin. Sampai hatiku itu kayak muncul sendiri bilang gitu loh, Mas. Loh, Ya. ini dari laut selatan, Mas. Penjaga pantai ini. Namanya Ki Joko Samudro. Coba dulu yang di rumah, kalau nggak percaya, walaupun tapi takutnya gini ya. Ini cara mendatangkan makhluk gaib. Ini langsung saya kasih caranya. Ini ada Aljabar, ya. Saya penjaga pesisir laut selatan datang. Oh gitu Mas tadi Mas ya. Oh kok kelihatan putih-putih Mas datang sini. Terus jawab salam ke saya. Saya jawab assalamualaikum gitu Mas. Ini waalaikumsalam. Dia jawab seperti itu Mas. Nama sampean sinten? Aku tanya gitu tadi Mas. Saya Joko Samudro bilang gitu. Itu dalam hati saya Mas. Kok langsung kadang makhluk gaib itu ya. Ada yang langsung jawab gitu enak. Kadang ada yang diem aja nggak mau ngomong ya ada Mas. Kecuali makhluknya dipaksa dimasukkan ke mediator biar kerasukan orangnya ya. Baru ditanya-tanya itu bisa. Lebih jelasnya gitu. Kalau secara komunikasi batin ini itu emang susah sekali dan jarang yang mau Mas. Dari segi jinnya. Iya, tergantung dianya. Kita walaupun juga ngomong paling ya jawab assalamualaikum, waalaikumsalam, udah Udah. itu aja. Tapi kadang nggak mau ngomong, nggak mau ngaku namanya itu siapa, nggak mau ngaku. Nah ini berat kan sebenarnya. Nah ini sebuah kodam membantu kepekaan batin ya ini sebenarnya dari sebuah amalan puasa terdahulu saya Mas. Saya pernah melakukan seperti itu ya. Jadi melihatnya ya cuma dari batin aja, nggak bisa dari mata dohir. Jadi ya bener Mas penjelasannya itu. Manusia itu nggak bisa melihat jin bener, kecuali kalau manusia ada jinnya baru bisa melihat. Ya terserah. Ini ini bukan jin tapi ini kodam. Nanti saya akan bedakan. Berat ya? Mana ini? Mau Berat ya? semakin tak enek no tambah Tambah berat. tambah gila ini Mas. Ya. Jadi itu tadi menggunakan kodam. Jadi semen kelihatannya hanya di hati ya. Di hati sampai yang di batin semen yang kelihatan. Ya sama seperti itu. Kalau kodam digunakan ya gitu. Nah, tapi kalau menggunakan melihat yang gaib dengan menggunakan jin, itu saya nggak tahu Mas. Terus terang saya nggak tahu jin apa namanya yang dipanggil ya. Karena saya nggak pernah pakai jin. Tapi kalau saya mendatangkan jin itu bisa. Mendatangkan jin di sini ya jin apa itu bisa. Tapi harus tahu, harus kenal namanya siapa yang jinnya itu panggil. Misalkan jin penjaga apa dipanggil aja bisa, ntar jejak kenalan dulu kayak gitu. Tapi saya tidak mau berurusan dengan jin gitu. Tapi kalau kodam itu aman. Karena kenapa kok aman ya? Karena kita dari sebuah amalan yang sudah diijazahkan gitu loh Mas. Jadi aman gak apa-apa ya. Hah? Mau Tadi berat ya kalau punya kodam itu berat. Coba di sini saya ada sebuah tasbih ini. Nah tasbih ini tasbih namanya tasbih kaukas dulur, dari kayu kaukah. Nah tasbih ini ya kalau orang percaya atau gak percaya itu kan memang susah kalau dijelaskan. Mau percaya monggo, tidak percaya ndak apa-apa. Kalau mau percaya silakan, ndak percaya ndak apa-apa. Tapi tasbih ini kan asli dari kayu kaukah. Kemudian apakah tasbih ini itu bisa Mas dimasukkan sebuah kodam? Tentu bisa. Tentu bisa. Karena ya kalau memang dimasukkan ya gitu. Nah, gimana cara pembuktiannya bahwa tasbihnya ada kodamnya? Nah, sebenarnya rasakan. Karena kodam makhluk gaib itu tidak bisa dibuktikan, tapi bisa dirasakan bagi orang yang
peka. Kalau orangnya nggak peka ya tentu nggak bisa merasakan. Pegang yang kuat kayak gini, pejamkan mata. Nah, cara merasakan apapun medianya, entah keris, dari batu, dari gelang, media apapun yang ada kodamnya, yang dicurigai lah ada kodamnya atau enggaknya, itu coba dirasakan. Niat dalam hati, memohon hanya kepada Allah, bukan sama yang lainnya. Yang namanya syirik itu orang yang menyembah selain Allah, itu yang namanya syirik. Tapi kalau kita berdoanya dengan kalimat ya Allah ya Rabb, saya memohon kepadamu. Nah gitu ya, saya memohon untuk merasakan getaran energi kodam yang ada di dalam tasbih ini. Nah, jadi berdoa seperti yang kita bisa, berdoa semampu kita, apa adanya aja, kerasa apa sampaikan aja. Kalau mau gerak ikutin aja, mau gerak kemana? Kenapa mas? Wah, betul. Hah? Berat? Iya. Iya. Mas. Udah cukup. Udah. Hah? Berat mas? Duh, ya sampai kaku nih tangannya ini. Cuman tangan Toro atau mas ini? Iya mas. Beneran enggak ini? Kok bisa sampai kaku gini? Ini energinya yang ikut ke sini merambat mau ke tubuh ya mas ya. Ya, udah tau? Itu energi mas ya. Itu ini tadi sampean ini beneran enggak mas? Bener. Mau pertama kan biasa wae mas. Pertamanya biasa aja. Kan berdoa mau. Nah, berdoa ya. Terus tasbih tambah berat tuh mas. Ya. Berat tambah berat. Semakin lama tambah berat mas. Sampai kayak sok disonggo. Nah, tadi cuma sebagai contoh cara merasakan energi dari media yang memiliki kodam. Coba ini sekarang dari kayu biasa ini ya, coba merasakan ada ndak itu isinya. Coba rasakan dari kayu biasa. Berdoa sama seperti tadi, rasa ndak? Apa? Kok keseter mas? Sama kayu biasa ini? Apa ini? Ini ada Ada. kodamnya ada ini? Ada. Ini ada kodamnya ada? Yakin ada sih men? Ada. Yakin ada? Iya. Nah, contoh, kok bener? Ini memang saya pernah saya isi macan mas. Kayak kesetrum gitu ya. Sekarang barang kosongan itu remote AC mas, coba. Nah, nih remote AC ini. Gak pegang, masa ya bisa merasakan? Gak ada isinya ya. Coba terasa kayak berdoa. Jadi kan enak mas. Dua-duanya kan. Nah, gak kerasa apa-apa. Nah, gak kerasa apa-apa. Ini reputasi. Kalau emang orang peka ya seperti itu. Kalau nggak merasakan apa-apa ya enggak ya. Tahu apa yang lagi yang sempat tanyakan? Kayak tasbih ini Nah, tasbih kenapa? Bahasa Indonesia mas? dirasakan kok bisa ya kak? Bisa dirasakan. Iya. Jadi gini mas ya, tasbih ini memang sudah saya isi kodam, ya. Bisa dirasakan itu karena memang ada kodamnya. Itu bagi yang peka yang bisa merasakan. Coba sedulur di rumah masing-masing
latihan untuk merasakan tadi. Kalau bisa merasakan ya berarti media itu tadi ada kodamnya gitu. Tapi kalau orang nggak peka mas ya nggak bisa merasakan walaupun udah ada kodamnya. Gitu ya. Jelas mas? Nah, baik sedulurku, mungkin itu saja dalam penjelasan saya hari ini, dan saya kasih penjelasan sedikit lagi. Setiap manusia itu tidak bisa melihat jin kecuali atas kehendak Allah. Kecuali atas kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki maka manusia itu bisa melihat jin. Itu mas. Nah, untuk melihat jin, manusia itu bisa melihat jin dengan cara ada 3 ya mas ya. Dengan cara 3 tadi manusia bisa melihat jin. Dengan bantuan alam bawah sadar maka manusia itu bisa melihat jin di sekitar. Yang kedua yaitu bantuan kodam yang seperti saya perhatikan tadi. Jadi ini mata zahir dan ini mata batin. Jadi kalau bantuan kodam tadi itu dia memberikan bantuan supaya peka mas batin sampean untuk melihat hal yang gaib tadi. Jadi bukan sampeannya, cuma itu gak bisa apa-apa. Yang bisa itu kodamnya tadi yang memberikan bantuan untuk melihat jin. Jelas? Yang ketiga dengan bantuan jinnya. Nah, jin sama jin yang tentu bisa melihat karena dimensinya sama. Kodam juga gaib, sama-sama bisa melihat yang gaib. Itu. Ya, gamblang ya sekarang. Tapi kalau dengan jin saya nggak tahu, nggak bisa. Terus terang saya nggak bisa. Kalau dengan bantuan jin itu supaya bisa lihat nggak apa. Sekarang saya tidak mau urusan dengan jin. Tapi kalau cuma melihat nggak ganggu jin nggak masalah mas. Cuma melihat aja nggak masalah. Jin nggak bakalan ganggu kita kalau kita nggak ganggu. Gitu. Baik. Itu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya jika mulai dari awal sampai sekarang ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang sependapat dengan saya silakan share dan jangan lupa sedulur subscribe channel ini RIKG Indonesia. Salam seduluran Selawasi.